أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهتدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
جهنم خالدا فيها فجزاء جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Terjemah surah An-Nisa. Terjemah surah An-Nisa ayat 88. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan orang mukmin yang membela orang munafik dan golongan yang mukmin yang memusuhi mereka dalam menghadapi orang-orang munafik. Padahal Allah telah mengembalikan mereka pada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. 89. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maksudnya diriwayatkan bahwa beberapa orang Arab datang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Lalu mereka masuk Islam. Kemudian mereka ditimpa demam Madinah. Karena itu mereka kembali kafir. Lalu mereka keluar dari Madinah. Kemudian mereka berjumpa dengan sahabat Nabi. Lalu sahabat menanyakan sebab-sebab mereka meninggalkan Madinah. Mereka menerangkan bahwa mereka ditimpa demam Madinah. Para sahabat berkata, mengapa kamu tidak mengambil teladan yang baik dari Rasulullah? Para sahabat terbagi menjadi dua golongan dalam hal ini. Yang sebagian berpendapat bahwa mereka telah menjadi munafik, sedang yang sebagian lagi berpendapat bahwa mereka masih Islam. Lalu turunlah ayat ini yang mencela kaum muslimin karena menjadi dua golongan itu, dan memerintahkan agar orang Arab ditawan dan dibunuh jika mereka tidak berhijrah ke Madinah, karena mereka disamakan dengan kaum musyrikin yang lain. Maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. 90. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai. Ayat ini menjadi dasar hukum suaka. Atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya, tidak memihak dan telah mengadakan hubungan dengan kaum muslimin.
Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu. Maka pastilah mereka memerangimu. Namun jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu atau menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. 91. Kelak akan kamu dapati golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kepada fitnah atau syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui, dan mereka lah orang yang kami berikan kepadamu alasannya nyata untuk memerangi, menawan dan membunuh mereka. 92. Dan bagi seorang yang beriman, tidak patut membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Siapa yang membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya atau si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba saya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba saya yang beriman. Siapa yang tidak mendapatkan hamba saya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat 93. Dan siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. 94. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu. Maksudnya maksudnya adalah orang itu belum nyata keislamannya oleh orang ramai, kamu pun demikian pula dahulu. Sedangkan mengucapkan salam kepadamu adalah dimaksud juga dengan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu Allah memberikan nikmat kepadamu, maka telitilah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 95. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Pada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat darinya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbabun Nuzul ayat 88. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Uhud untuk berperang. Namun di tengah perjalanan sebagian mereka lebih memilih kembali pulang dan tidak mengikuti peperangan. Menyikapi hal tersebut, para sahabat terbagi menjadi 2 golongan. Yang satu berpendapat mereka yang kembali itu wajib dibunuh, sedangkan yang lain berpendapat mereka jangan dibunuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatnya adalah, maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka pada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ayat 90. Mujahid radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan kepada Hilal bin Uwaimir al-Aslami yang telah mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Akan tetapi pada kaumnya hendak mengadakan peperangan dengan kaum muslimin. Menyikapi hal ini, Hilal merasa enggan memerangi kaum muslimin ataupun kaumnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu senang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Namun jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu atau menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Asbabun Nuzul ayat 92.
Ikrimah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Haris bin Yazid dari Bani Amir bin Du'ai bersama Abu Jahal pernah menyiksa Ayyasi bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Kemudian Haris masuk Islam dan berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat di kampung Hara, Haris bertemu dengan Ayyas radhiyallahu anhu. Dia menghunus pedangnya dan membunuh Haris yang dikiranya masih kafir. Lalu dia pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan peristiwa itu. Maka turunlah ayat ini. Ayatnya adalah, dan bagi seorang yang beriman tidak patut membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Siapa yang membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya seperti terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba saya yang beriman. Dan jika si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba saya yang beriman. Siapa yang tidak mendapatkan hamba saya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat 93. Ikrimah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan kepada seorang sahabat Ansar yang membunuh saudara Mikyas bin Subabah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Denda sahabat itu dibayar kepada Mikyas sebagai keluarga terbunuh. Setelah denda diterima, Mikyas langsung membunuh pembunuh saudaranya itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak menjamin keselamatan jiwanya, baik di bulan halal maupun bulan haram." Lalu dia dibunuh pula. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayat 94. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki dari Bani Sulaim yang satu hari menggiring kambingnya lewat di depan beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Para sahabat berkata, ia mengucapkan salam kepada kita dengan maksud agar ia selamat. Karena itu mereka menyergap dan membunuh lelaki itu. Lalu mereka membawa kambingnya ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Hakim. Ayatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul ayat 95 sampai 96. Al-Barra radhiyallahu an berkata, saat awal ayat 95 turun, tidaklah sama orang mukmin yang duduk atau tidak ikut berperang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panggillah si fulan. Maka yang dipanggil tadi datang dengan membawa kertas dan tinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, tulislah. Sementara itu di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Ummu Maktum radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, bagaimana denganku? Aku ini buta. Atas ucapan itu turunlah lanjutan ayat 95 yang tidak mempunyai uzur hingga akhir ayat 96. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Abu Daud. Ayatnya adalah, tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk atau tidak ikut berperang tanpa halangan kepada masing-masing. Allah menjanjikan pahala yang baik atau surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Ayat selanjutnya 96 yang terakhir dalam pembacaan kita hari ini, yaitu beberapa derajat darinya serta ampunan dan rahmat Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, itulah yang kita bacakan dari surah An-Nisa ayat 88 sampai dengan ayat 96. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.